Salam, puji Tuhan. Kita belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 5, judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya. Di dalam ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi di dalam ayat 1 itu banyak orang ya untuk rindu mendengarkan firman Allah. Mereka dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Walaupun mungkin banyak orang yang minta disembuhkan dan lain-lain, minta berkat. Di ayat 2 dan ayat 3, dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia tunduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, di sini ya Yesus melihat dan mendekati sasaran ya di dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4 kita baca. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, Yesus sudah mulai menembak pada Simon. Ya, bertolaklah, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Ya, kira-kira seperti itu. Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Oh, Simon sudah bekerja keras, tidak ada hasil ya. Tapi karena gurunya yang menyuruh, dia tetap taat untuk melakukannya. Di ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, ya, ketika Petrus Simon melakukannya dengan taat, ikannya besar dan banyak ya, sampai mau koyak jaringnya ya. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, ini isyarat kode ya. Untuk apa? Untuk gotong royong, untuk bersama-sama, untuk unity, untuk bersatu. Untuk apa? Supaya tidak koyak, supaya mendapatkan hasil yang besar, ringan dan banyak gitu ya. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Nah, di ayat 8 ini Simon hatinya sudah diubah menjadi baru. Yang tadinya tidak mengenal Tuhan, ya gara-gara ikan dapat banyak, dia langsung berubah bahwa mengandalkan Tuhan itu lebih baik daripada kerja sendiri ya. 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap ya. Jadi takjub, mujizat terjadi ketika orang mengandalkan Tuhan ya. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ya. Nah, ini Yakobus sama Yohanes artinya teman-teman Simon yang lain di dalam perahu itu. Bukan hanya Simon yang hatinya baru, tetapi teman-temannya juga hatinya diubah. Betul ya, betul. Kata Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, dapat hasil, dapat berhasil, dapat sukses ya. Dapat kekuatan, dapat kemenangan, dapat ikan besar ya. Nah, ayat berapa tadi? Ayat 11 yang terakhir ya. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan
segala sesuatu dan mengikut Yesus. Akhirnya ya, tembakan Tuhan Yesus tepat sasaran, dan Tuhan Yesus mengajar, melatih, membimbing, memberikan tugas baru. Hai kamu Simon Petrus dan teman-teman, sekarang bukan menjadi penjala ikan lagi, tetapi menjala manusia. Artinya apa? Artinya hatinya yang sudah diubah, hatinya yang baru, ya, sudah rindu melayani Tuhan. Salam, sama-sama senyum kita. Haleluya. Kasih.